Dokter merusak kesehatan, pengacara merusak keadilan, kampus merusak pengetahuan, pers merusak informasi, dan bank merusak ekonomi. Gelak ya? Gelak banget. Dan agak provokatif juga. Bener. Pertama kali dengar kutipan ini, secara naluriah, kamu yang lagi dengerin mungkin merasa sedikit defensif atau bahkan marah. Wajar sih, kesannya sinis banget kan? Banget. Tapi jujur deh, di satu titik ketika kamu melihat tagihan rumah sakit yang detailnya nggak masuk akal, atau pas ngelihat berita viral soal kasus hukum yang ujung-ujungnya cuma berpihak sama yang punya kuasa, tiba-tiba kalimat tadi kerasa sangat nyata. Iya, kayak tiba-tiba masuk akal gitu jadinya. Nah, eksplorasi mendalam kita hari ini berawal dari sebuah esai sosiologis komprehensif yang ngebongkar ilusi dari institusi-institusi modern di sekitar kita. Misi kita di sesi kali ini bukan buat ngomel-ngomel ya. Betul. Bukan buat nyari kambing hitam juga. Kita melakukan sebuah pembongkaran cara berpikir. Kita ingin memahami mekanismenya. Kenapa dunia yang secara teknologi kelihatan makin maju ini, ironisnya justru terasa makin kehilangan arah. Yang menarik di sini adalah, ketika mendengar pernyataan provokatif semacam itu, insting pertama kita selalu lari ke personal. Maksudnya langsung nyalahin orangnya gitu. Iya, benar. Kita langsung membayangkan sosok individu, kita menyalahkan dokter spesialis yang kayak meresepkan terlalu banyak obat mahal, atau kita menyalahkan guru yang sepertinya cuma peduli sama nilai ujian muridnya. Padahal masalahnya bukan di situ kan? Bukan. Sumber-sumber yang kita pelajari hari ini menegaskan kalau kutipan itu sebenarnya adalah sebuah metafora kritis, bukan serangan personal. Ini adalah sebuah alarm sosial. Oh, wow. Jadi semacam tanda bahaya dari sistemnya. Tepat sekali. Disorientasi yang kita rasakan ini bukanlah kegagalan moral dari orang-orang yang bekerja di dalam institusi tersebut. Ini murni gejala struktural dari modernitas. Oke, jadi ada kekuatan yang lebih besar ya? Benar banget. Ada kekuatan sistemik yang jauh lebih besar yang secara perlahan mendistorsi tujuan awal mengapa institusi-institusi ini diciptakan. Oke, mari kita bedah ini. Karena sungguh, kalau kita perhatikan lebih detail, fenomena glitch atau kerusakan sistem ini terjadi di hampir setiap pilar penyangga kehidupan kita. Coba kita lihat dunia medis. Nah, ini contoh yang paling kerasa ya. Iya kan? Kesehatan hari ini sudah bertransformasi menjadi industri berskala raksasa. Mekanismenya tuh gini, manajemen rumah sakit punya target pendapatan. Jadi seorang dokter mungkin dipaksa untuk melayani 40 pasien dalam satu hari. Yang mana itu gila banget jadwalnya. Gila banget. Dengan waktu konsultasi yang cuma 10 menit per pasien, jauh lebih efisien bagi sistem untuk langsung meresepkan serangkaian tes laboratorium dan obat-obatan. Ketimbang benar-benar mendiagnosis gaya hidup pasien secara menyeluruh ya kan? Nah, itu dia. Itulah kenapa overdiagnosis perlahan menjadi model bisnis. Terus, kalau kita geser ke ranah hukum, keadilan berubah menjadi arena negosiasi. Siapa yang bayar mahal, dia yang aman. Benar. Siapa yang bisa membayar tim pengacara terbaik untuk mencari celah aturan, dia yang menang. Sementara masyarakat biasa mungkin hanya didampingi pembela umum yang menangani ratusan kasus sekaligus. Terus pendidikan. Nah, ini yang mungkin paling relatable buat kamu yang lagi dengerin. Pendidikan ini perubahannya drastis banget. Iya, kampus berubah dari ruang yang seharusnya membebaskan pikiran menjadi semacam pabrik tenaga kerja. Kita mengejar sertifikasi, lalu media dikendalikan oleh algoritma yang mengejar klik, dan bank berulang kali memicu krisis global karena mengejar pertumbuhan tak terbatas. Itu semua saling terhubung sebenarnya. Benar. Untuk gampangnya, coba bayangkan ini seperti sebuah smartphone tempat kamu hidup. 5 pilar ini, kesehatan, hukum, pendidikan, media keuangan, adalah aplikasi bawaan atau default apps yang harusnya bikin hidupmu berjalan lancar. Analogi yang bagus. Terus tiba-tiba crash gitu ya? Iya, tiba-tiba semua aplikasi ini mengalami glitch secara bersamaan. Alih-alih membantumu, mereka justru berjalan di latar belakang dan menguras bateraimu sampai habis. Nah, kalau aplikasinya rusak serentak berarti masalahnya bukan pada icon aplikasinya dong? Berarti di sistem operasinya. Betul, pada sistem operasinya. Secara sosiologis, kita bisa melihat bahwa institusi-institusi ini diam-diam sudah beralih fungsi. Ambil contoh pendidikan tadi. Kita sejak kecil kan dicekoki ide kalau sekolah itu penyeimbang kedudukan sosial. Iya, narasi klasiknya kan, siapapun yang rajin belajar pasti sukses. Persis, tapi kalau kita lihat mekanismenya lebih dalam dari kacamata sosiolog seperti Pierre Bourdieu, sistem pendidikan seringkali justru mereproduksi ketimpangan yang sudah ada sejak awal. Tunggu, mereproduksi ketimpangan gimana maksudnya? Bukannya kampus itu netral?
Enggak senetral itu. Anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi kuat tidak hanya datang membawa uang ke kampus. Mereka datang membawa apa yang disebut sebagai modal budaya. Modal budaya? Kayak gimana tuh wujudnya di dunia nyata? Contohnya gini, mereka tahu cara berbicara yang dianggap intelek oleh dosen. Mereka diajarkan cara berjejaring sejak kecil. Mereka terbiasa dengan literatur tertentu di rumahnya. Oh, aku paham. Dan kampus menghargai itu ya? Bener banget. Kampus tanpa sadar menghargai gaya atau modal budaya ini dan memberikan stempel legitimasi seolah-olah itu adalah murni hasil dari kecerdasan dan kerja keras individu. Yang tidak punya modal itu dari awal ya akan terus tertinggal. Wah, itu menohok banget sih. Berarti seolah-olah adil padahal garis startnya beda. Tepat. Di ranah hukum juga sama. Hukum tidak beroperasi di ruang hampa yang netral, seperti yang sering dibahas oleh Michel Foucault. Hukum beroperasi di dalam jaring relasi kekuasaan. Jadi aturan itu dibikin sama yang punya kuasa. Secara praktis, iya. Aturan-aturan yang ada seringkali berfungsi untuk mempertahankan status quo dan kontrol sosial, bukan sekedar menimbang kebenaran secara objektif. Semua disfungsi ini bermuara pada satu konsep yang sering disebut sebagai rasionalitas instrumental. Tunggu sebentar. Rasionalitas instrumental berarti ini soal mengubah segala sesuatu menjadi alat ukur kan? Mengganti makna kemanusiaan dengan metrik efisiensi. Betul, segala hal jadi ada angkanya. Coba, kamu yang lagi dengerin ini, inget-inget lagi. Pernah nggak kamu merasa stres tengah mati ngejar IPK yang sempurna? Atau ikut berbagai seminar untuk ngumpulin deretan sertifikat yang sebenarnya sama sekali nggak kamu nikmati? Cuma supaya CV-nya kelihatan bagus kan? Iya, cuma supaya CV kamu kelihatan seksi di mata software penyaring HRD. Alih-alih duduk santai dan benar-benar meresapi ilmu yang kamu pelajari. Kalau kamu pernah merasakannya, itulah rasionalitas instrumental yang lagi bekerja langsung di dalam hidupmu. Kamu diukur sebagai instrumen pencapai target, bukan sebagai manusia yang utuh. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Tapi ini memunculkan pertanyaan besar. Kalau semua institusi ini kompak menggunakan rasionalitas instrumental, menomorduakan nilai kemanusiaan demi efisiensi, apa sebenarnya sistem operasi induk yang menyetir semua ini? Nggak mungkin cuma kebetulan kan? Iya, nggak mungkin ini cuma kebetulan yang terjadi serentak di seluruh dunia. Pasti ada core sistemnya. Sistem operasi induknya adalah logika pasar, atau kapitalisme yang sudah berekspansi jauh keluar dari batas-batas ekonomi tradisional. Oke, bisa dijelaskan lebih detail. Batas tradisional itu kayak gimana dulunya? Dulu, secara historis, ekonomi itu posisinya tertanam di dalam masyarakat. Menurut Karl Polanyi, ekonomi adalah alat yang melayani kebutuhan sosial manusia. Kalau panen berlebih, ya kita bertukar. Jadi ekonominya yang mengabdi ke manusia ya? Benar, tapi dalam modernitas tahap lanjut ini, terjadi sebuah proses pencabutan atau disembedding. Ekonomi melepaskan diri dari nilai-nilai kemanusiaan dan posisinya terbalik. Terbalik gimana? Sekarang, nilai-nilai sosial masyarakatlah yang harus tunduk pada aturan main ekonomi. Akibatnya sangat masif. Segala hal di dunia ini, tanpa terkecuali, mengalami komodifikasi. Segala hal disulap menjadi barang yang bisa diperjualbelikan. Tunggu, disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena kalau kita bilang segala hal bisa dijual, otak kita biasanya langsung mikir soal barang fisik kan? Kayak tanah, beras, atau mobil. Padahal jauh lebih dari itu. Nah, itu dia. Kalau logikanya sudah berekspansi, berarti ini menyentuh hal yang nggak kelihatan dong. Kayak emosi. Tepat. Emosi kita adalah komoditas yang paling laku sekarang. Misalnya pas kita lihat iklan produk perawatan wajah yang menjanjikan kulit cerah bercahaya dan masa depan yang sukses. Mekanismenya kan mereka nggak cuma nawarin cairan kimia di dalam botol plastik. Sama sekali nggak. Mereka menjual perasaan. Bener banget. Mereka secara harfiah memproduksi rasa insecure di kepala kita. Membuat kita merasa ada yang salah dengan pori-pori wajah kita yang sebenarnya normal-normal aja. Lalu mereka menjual kepercayaan diri sebagai solusinya. Itu adalah mekanisme yang sangat presisi. Konsep ini sering disebut oleh sosiolog Eva Illouz sebagai kapitalisme emosional. Sistem pasar hari ini sudah terlalu canggih kalau cuma jualan komoditas materi. Jadi mereka beralih ke hal yang lebih dalam ya? Iya, mereka mengeksploitasi aspek paling rentan dari manusia, perasaan kita. Ketakutan, rasa tidak aman, kebutuhan untuk diakui, semua itu ditangkap, diproduksi ulang, dan ditawarkan kembali ke kita beserta label harganya. Wah, pantesan kita ngerasa selalu kurang ya?
Dan mari kita lihat dampaknya pada tubuh manusia. Tubuh kita saat ini adalah arena kontrol sosial yang paling utama. Pasar menciptakan standar yang secara biologis hampir mustahil dicapai secara alami. Kayak standar kecantikan yang difilter itu ya? Betul, standar kecantikan tanpa celah, terus standar produktivitas di mana kamu harus bangun jam 5 pagi dan terus bekerja, standar kesehatan yang mengharuskan kamu mengonsumsi suplemen tertentu. Terus ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kerasan kita secara sukarela mendisiplinkan diri kita sendiri. Kita menyiksa tubuh kita dengan diet ekstrim, prosedur medis yang nggak perlu, atau hustle culture yang menghancurkan jam tidur kita. Cuma supaya kita sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pasar. Iya, kita memenjarakan diri kita sendiri pada akhirnya. Itu nyata banget. Dan kalau kita ngomongin soal memproduksi rasa insecure dan mendisiplinkan diri, kita sama sekali nggak bisa lepas dari peran teknologi. Oh, teknologi itu akseleratornya. Coba bayangin skenario ini buat kamu yang dengerin. Kamu udah siap tidur, lampu udah dimatikan. Kamu janji sama diri sendiri cuma mau scroll media sosial 5 menit aja buat ngecek notifikasi. Klasik banget ini kelakuannya. Iya kan? Tahu-tahu waktu kamu lihat jam, udah jam 2 pagi. Kenapa bisa gitu? Bukan karena kamu kurang disiplin loh. Bukan. Ada mesin besar di baliknya. Betul. Di balik layar smartphone kamu, ada ribuan insinyur dan ahli saras jenius yang dibayar miliaran rupiah dengan satu metrik yang spesifik, yaitu bagaimana caranya supaya mata kamu nggak berpaling dari layar itu walau cuma sedetik. Itulah yang kita sebut attention economy, atau ekonomi perhatian. Benar. Platform-platform ini nggak peduli apakah konten yang kamu lihat itu fakta ilmiah yang mendalam atau berita bohong yang memicu kemarahan. Algoritma mereka murni bekerja untuk menambang perhatianmu. Karena perhatian kitalah produknya. Tepat. Waktumu, rasa marahmu, rasa penasaranmu, itulah produk sesungguhnya yang sedang mereka kemas dan mereka jual ke para pengiklan. Dan kita dengan senang hati memberikannya secara gratis. Nah, tapi gini, aku agak stuck di satu bagian. Kalau mekanisme manipulasinya sudah sejelas ini, maksudku, kita tahu emosi kita dipermainkan. Kita tahu waktu kita dirampok, dan institusi kita cuma ngejar untung dan dengan patuh kembali masuk ke dalam sistem yang sama. Bukankah kita punya kehendak bebas buat berhenti? Pertanyaan soal kehendak bebas ini mengantarkan kita pada konsep dominasi yang sebenarnya. Antonio Gramsci punya konsep hegemoni yang pas banget buat ngejawab ini. Hegemoni itu kayak penjajahan pikiran gitu ya? Kurang lebih. Dominasi yang paling absolut dan efektif itu tidak pernah menggunakan ancaman fisik. Kalau ada orang menodongkan senjata dan menyuruhmu bekerja, kamu akan selalu mencari cara untuk kabur, ya kan? Pasti. Kita bakal langsung sadar kalau kita ditindas. Nah, dominasi yang sempurna adalah dominasi yang berhasil membuat kondisi yang sangat tidak masuk akal menjadi terasa wajar. Ini adalah proses normalisasi penyimpangan. Wow. Normalisasi penyimpangan. Bisa dikasih contoh konkretnya? Sistem secara perlahan menanamkan ide ke dalam budaya kita sedemikian rupa sehingga kita menerimanya secara sukarela. Menganggap ya emang begini cara dunia bekerja. Ketika seseorang bangkrut karena biaya perawatan kanker yang ratusan juta, masyarakat menganggapnya wajar. Padahal harusnya kesehatan itu hak dasar ya? Betul. Terus, ketika media dipenuhi sensasi murahan ketimbang investigasi serius, kita menganggapnya sebagai sekedar hiburan. Ketika orang kelelahan mental karena tuntutan kerja 24 jam penuh, kita melabelinya sebagai orang yang kurang tangguh. Padahal sistemnya nggak masuk akal. Persis, kita tidak memberontak karena kita sudah tidak bisa lagi melihat jeruji penjaranya. Semuanya sudah terasa terlalu normal. Zygmunt Bauman menyebut era ini sebagai liquid modernity, di mana semuanya cair dan terus berubah sangat cepat, sehingga kita tidak punya pijakan yang solid untuk melawan. Oke, ini ngingetin aku sama sebuah analogi soal gimana kita bereaksi terhadap modernitas yang menuntut kecepatan ini. Analogi apa tuh? Bayangin kamu lagi nyetir, terus kamu terjebak di tengah kemacetan lalu lintas yang parah banget. Mobil nggak gerak sama sekali. Kamu mulai stres, mukul-mukul setir, mencet klakson panjang. Sambil ngomel-ngomel sendiri pastinya. Benar. Ngomel, siapa sih yang ngurus tata kota ini? Kenapa orang-orang pada menuhin jalanan? Nah, kita sering banget ada di posisi ini. Kita mengeluh institusinya rusak. Kita marah karena dokter rasanya kurang empati. Ya, kita sebel jurnalisme isinya cuma clickbait. Tapi di tengah kemacetan itu, kita lupa satu fakta sederhana. Kitalah mobil-mobil yang bikin macet jalanan itu. Wah, benar banget itu. Kita adalah bagian dari kemacetannya. Kitalah yang datang ke rumah sakit menuntut obat ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit dalam semalam, tanpa kita mau repot-repot benerin pola makan.
Kita lah yang mengklik judul berita sensasional berhuruf kapital ketimbang membaca artikel analisis yang panjang. Kitalah yang menuntut hasil instan. Betul. Kita lah yang mendamba kesuksesan finansial instan umur 25 tahun tanpa mau melewati proses panjangnya. Jadi bukannya kita ini cuma korban dari sistem, kita ini secara aktif adalah kaki tangannya kan? Persis, kita mengutuk kemacetan sambil terus menekan pedal gas dalam-dalam. Dan mekanisme di mana kita merasa bertindak atas kemauan kita sendiri, padahal kita sebenarnya sedang melayani sistem, itu adalah bentuk ilusi kebebasan yang sangat luar biasa. Ilusi kebebasan. Jadi ngerasa bebas padahal dikendalikan ya? Iya, ini sering disebut sebagai kekuasaan simbolik. Kita berjalan-jalan di sebuah supermarket atau melihat layar ponsel, dan kita merasa otonom. Kita bilang, aku bebas memilih jurusan kuliahku. Atau aku bebas memilih gaya hidup asupan makananku. Atau aku bebas memilih opini politik mana yang aku dukung. Padahal, menu pilihan yang tersaji di depan kita itu sudah dibingkai terlebih dahulu oleh logika kapital dan algoritma. Jadi pilihan kita sebenarnya terbatas banget ya? Sangat terbatas. Preferensi kita sudah dikondisikan sejak awal melalui tayangan, iklan, dan norma sosial yang diproduksi tadi. Jadi, kita merasa sedang mempraktekkan kehendak bebas kita, padahal kita cuma berjalan bolak-balik di dalam koridor sangat sempit yang rutenya sudah ditentukan oleh pasar. Wow! Menerima fakta bahwa kebebasan yang selama ini kita banggakan ternyata cuma sekumpulan menu yang udah disetting dari awal itu lumayan menohok. Sangat menohok dan bikin frustrasi. Dan jujur aja, secara mental ini sangat menguras energi. Kamu sadar nggak sih, kita kayak disuruh lari terus di atas treadmill yang kecepatannya makin lama makin gila. Iya, nggak ada ujungnya. Terus sistemnya bilang ke kita, "Hei, kamu bebas lari pakai gaya apa aja." Padahal kita tetap aja nggak kemana-mana. Kalau kondisi kayak gini terus dipertahankan, apa dampaknya buat mental manusia secara kolektif? Dampaknya adalah apa yang sedang kita saksikan di mana-mana hari ini. Pertama, pada level sosial, terjadi fragmentasi realitas yang ekstrim. Fragmentasi realitas. Maksudnya kita hidup di gelembung masing-masing? Betul. Karena institusi yang seharusnya menjaga kebenaran objektif sudah kehilangan kredibilitasnya, demi mengejar metrik efisiensi, orang-orang akhirnya mundur ke dalam gelembung algoritmanya masing-masing. Dan itu bikin kita susah ngobrol sama orang yang beda pandangan. Sangat susah. Ruang dialog menjadi mustahil karena kita tidak lagi berpijak pada fakta yang sama. Lalu pada level individu, ini menciptakan kelelahan sosial yang sangat kronis. Atau social fatigue. Kita capek secara mental ya? Kita lelah memilah informasi mana yang asli dan mana yang rekayasa. Lelah mengelola citra diri di media sosial agar tetap terlihat punya modal budaya. Lelah berkompetisi di dalam permainan yang aturannya terus diubah oleh sistem dan garis finishnya tidak pernah ada. Wah, dengar daftarnya aja udah bikin capek. Pada akhirnya, ini memicu krisis subjektivitas. Manusia mengalami disorientasi parah. Kita kehilangan arah tentang apa makna eksistensi kita kalau semua predikat, jabatan, dan angka yang menempel pada diri kita itu dicabut. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Karena gini, kalau aku memposisikan diri sebagai pendengar yang baru saja menyadari bahwa institusi sudah disetir oleh rasionalitas instrumental, terus emosi dikomodifikasi habis-habisan. Dan bahkan kebebasan memilih cuma ilusi. Iya, reaksi alamiahnya adalah menyerah. Masuk akal banget kalau akhirnya orang milih buat jadi sinis. Kayak, udahlah, semuanya emang udah busuk. Itu bahaya banget. Tapi rasanya wajar kan? Politisi semuanya korup, media isinya bohong, pendidikan cuma bisnis. Mending aku tutup mata, urus hidupku sendiri, dan masa bodoh sama sistem. Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, menjadi sinis justru adalah respons yang paling berbahaya. Sinisme itu jebakan terbesar dari modernitas. Kenapa jebakan? Bukannya sinis itu tanda kita sadar sistemnya rusak. Kamu sadar tapi kamu diam. Coba perhatikan mekanismenya. Ketika kamu memutuskan bahwa segala hal sudah rusak secara absolut dan kamu merasa tidak bisa melakukan apapun, kamu berubah menjadi pasif. Oh, aku paham. Kita jadi nggak ngapa-ngapain. Benar. Kamu berhenti memverifikasi kebenaran, kamu berhenti memprotes ketidakadilan, kamu berhenti mempertanyakan standar yang menindasmu, lalu tebak siapa pihak yang paling diuntungkan dari sikap pasifmu. Ya, sistem yang mengeksploitasi kita itu sendiri dong. Tepat. Kapitalisme dan rasionalitas instrumental tidak membutuhkan rasa cintamu. Mereka hanya membutuhkan kepatuhanmu dan kepasifanmu agar mereka bisa terus beroperasi tanpa hambatan.
Wah, gila. Jadi dengan kita pasrah, kita malah membantu mereka. Sangat ngebantu. Oleh karena itu, perlawanan tidak melulu harus berupa revolusi bombastis turun ke jalan untuk meruntuhkan kapitalisme global. Resistensi itu ada di tindakan perlawanan kecil setiap hari. Perlawanan kecil yang kayak gimana contohnya? Kayak mengambil jeda untuk memverifikasi emosi kita sebelum mengklik beli di aplikasi e-commerce, menolak budaya konsumsi berlebihan yang ditawarkan sebagai pelarian mental, dan secara sadar menolak tunduk pada ritme hidup yang mendegradasi akal sehat kita. Ini benar-benar jadi persimpangan yang tajam buat kita semua ya. Apalagi buat kamu yang lagi dengerin ini dan harus survive setiap hari di dunia nyata. Pilihannya selalu ada, tapi memang menantang. Jelas, tapi sama sekali nggak gampang. Kamu bisa sekedar beradaptasi, ikut arus normalisasi, dan membiarkan dirimu dikonversi menjadi angka dan metrik dalam mesin raksasa ini. Atau, kamu memilih untuk mengaktifkan apa yang disebut sebagai kesadaran reflektif, Kesadaran reflektif. Ini poin yang krusial. yaitu kemampuan untuk melihat glitch atau kerusakan sistem ini, memahami mekanisme manipulasinya, tapi menolak keras untuk jadi apatis, menolak untuk berhenti berpikir dan kehilangan harapan. Kesadaran reflektif itulah kunci satu-satunya. Karena faktanya, kita tidak bisa secara instan keluar dari sistem ini. Kamu tetap harus berobat ke dokter kalau sakit, kan? Iya dong, nggak mungkin diobatin sendiri. Kamu tetap harus mendaftar sekolah, kamu tetap butuh bekerja dan menggunakan uang. Kita hidup dalam ketegangan paradoksal yang konstan. Kita mengkritik habis-habisan logika pasar, sampai tetap harus bertahan hidup di dalamnya. Ya, kita nggak bisa kabur ke hutan juga. Benar. Makanya, ancaman terbesar di era ini bukanlah perubahan teknologinya atau institusi yang bergeser fungsinya. Masalah paling mematikan adalah ketika manusia kehilangan kepekaannya. Ketika kita udah mati rasa ya. Persis. Ketika hal-hal absurd seperti dieksploitasi tanpa henti atau dibohongi secara massal mulai terasa biasa saja dan masuk akal. Selama kamu masih merasa tidak nyaman, selama kamu masih bertanya kenapa harus begini, berarti kesadaranmu masih hidup. Oke, mari kita rangkum perjalanan eksplorasi mendalam kita ini. Kita hidup di wilayah abu-abu. Kutipan ekstrim di awal tadi bahwa dokter, pengacara, pendidik, jurnalis, dan bankir merusak segalanya bukanlah ramalan hari kiamat bahwa semua manusia itu jahat. Itu adalah sebuah cermin untuk kita. Bener banget. Itu cermin yang menunjukkan pada kita bagaimana instrumen-instrumen yang harusnya mengangkat martabat manusia kini dibajak oleh logika efisiensi dan profit. Dan transformasi yang sesungguhnya mungkin memang tidak datang dari perubahan sistem secara instan. Perubahannya dimulai dari dalam diri sendiri. Ia bermula dari caramu memandang dunia pagi ini, dari caramu mengambil keputusan di tengah kemacetan sistem, dan caramu menjaga sisi kemanusiaanmu agar tidak direduksi sekedar menjadi alat pencetak uang. Menjaga kesadaran tetap menyala. Itu intinya. Jadi apa arti semua ini bagimu? Aku ingin meninggalkan satu pertanyaan buat kamu renungkan setelah sesi kita kali ini selesai. Pertanyaan yang cukup berat nih pastinya. Lumayan. Kalau ternyata selama ini rasa percaya diri yang mati-matian kamu kejar, definisi sukses yang bikin kamu kurang tidur, bahkan rasa takut yang bikin kamu insecure setiap lihat cermin, ternyata semuanya telah didesain, diproduksi, dan dijual kembali kepadamu oleh sistem pasar? Lalu apa yang tersisa dari diri kita? Nah, lalu seperti apa sebenarnya bentuk mimpi, keinginan, atau cita-cita manusia yang benar-benar otentik? Sesuatu yang murni berasal dari dalam dirimu dan sama sekali belum terkontaminasi oleh mesin komodifikasi ini. Siapakah kamu sebenarnya ketika kamu melepaskan semua label tentang apa yang bisa kamu produksi dan apa yang bisa kamu konsumsi?